ternyata seorang Didi Nini Towo itu satu-satunya seniman Indonesia tari ya yang belajar ke Jepang untuk belajar sebuah tradisi Jepang yang namanya Onagata dan juga drama drama. Tahu aja sih. Tadi kan dikasih tahu. Cerita dong, cerita apa sih Gitu. Onagata, tradisi Onagata? Gini, tradisi Onagata itu dalam seni pertunjukan kabuki di Jepang atau Nihonbuyo itu Selamat malam para pemirsa. Seperti janji tadi saya, maaf suara saya agak berubah karena udah terlalu malam. Pasti deh pemirsa pengen tahu siapa sih sebenarnya Putri Malam itu. Izinkanlah ku buka topengku. Sopo ta ya ini jero topengku wing? Oh, Cilu. Bah. Cilu. Bah. Aduh, ku pakai lagi mahkotaku. Kalau saudara-saudara di rumah pemirsa yang menebak benar, maka ku goyang ya. Ayo, Mang. Kalau salah, goyangannya begini. Ya, ayo, Mang. Ya. Udah. Aduh. Ya, aku. Iya nih, kesenangan yang ngendang ya. Iya emang. Kita kasih tepuk tangan dong buat Didi Nini Towo. Gila ya. Akhirnya cita-citaku untuk mewawancaraimu tercapai. Jangan gitu. Udah ngefans berat soalnya mau belajar nari kayaknya. Yang benar. Coba dong liatin sepatu merahnya. Sepatuku. Sepatunya merah, lu lengkap dengan kaos kakinya. Iya. Bagus sekali. Habis kedinginan. Maklum. Pemirsa di rumah pasti udah tahu dong siapa pria apa wanita sih? Ibu yang di belakang. Ini adalah Didi Nini Towo, seorang komedian, penyanyi, pemain drama, sinden dong. Sinden, pemain drama, pemain teater, pemain sinetron juga. Makasih. Dan sedikit lagi dia akan menjadi seorang presenter. Terima Kayaknya kasih. semuanya diambil. Ada kesamaan dari semua profesi itu. Apa? Dibayar sama-sama semuanya dapat honor. Kalau nggak bakal nari. Cerita dong, dengar-dengar kemarin ikut selama 6 bulan jalan-jalan untuk memeriahkan 110 tahun membantu pengungsi di Suriname. Kok pengungsi? Salah ya? Bukan. Di Suriname ada perayaan 110 tahun keturunan Jawa di sana. Oh, bukannya pengungsi. Bukan. Pengungsi dari Jawa maksudnya? Oh, bukan. Pengungsi kerusuhan kali. Cerita dong, apa sih yang seru dari kejadian itu? Oh, seru. Waktu itu aku bersama dengan Mbak Tuti Trisedia di sana. Kita menghibur masyarakat Jawa di sana. Mereka senang sekali. Siapa sih nggak senang ketemu sama Mas Didi coba? Ember. Kebetulan udah kedua kali. Dulu aku pernah diundang tahun 90 acara 100 tahun keturunan Jawa yang di Suriname. Setelah 11 tahun dia mengadakan lagi gitu. Setelah 11 tahun nggak ada 10 tahun. 10 tahun ngadain lagi. Ngadain lagi ramai Apa sih sekali. dibikin apa kegiatannya? Jadi mereka memang biasanya mengundang artis-artis dari Indonesia. Ada pelap. Sorry. Udah malam sih. Kebanyakan nari tadi. Sekarang aku menjadi putri kemalaman sih soalnya. Tadi kan putri malam. Bukan wanita malam sebentar lagi. Wanita malam, iya. Boleh minum? Oh, boleh. Bisa. Beneran ya? Ini minum beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa sudah. Kuenya dong. Kuenya apa sih?
Kayaknya kosong deh. Oh, ada. Terus cerita yang Suriname. Yang Suriname paling gitu. mengesankan yang nggak bisa dilupain apa? Di sana itu orang-orangnya kan masih berbahasa Jawa. Masa? Mereka tidak bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawa, ngoko. Lucu-lucu deh pengalaman yang menarik gini. Waktu itu Pak Menteri kan ke sana. Terus Pak Menteri itu kepalanya pusing. Lah ini orang Suriname kepingin mengucapkan sesuatu bahasa Jawa kan, kayak akrab gitu. Tapi karena dia biasa pakai bahasa ngoko, jadi Bahasa ngomongnya ngoko tuh apa sih? ngoko itu bahasa kasar gitu. Oh, oke, Kan oke. ada kromoinggil juga. Iya. Jadi dia mau tanya, Pak kepalanya pusing gitu. Dia pakai bahasa ngoko, jadi ngomongnya, Pak ndasmu mumet katanya gitu. Ke menteri lagi ya? Ya jadi kita ketawa gitu. Tapi ya kita Tapi kan nggak bisa bahasa Indonesia ya mereka. iya, ya? kebanyakan Jadi itu begitu. satu-satunya cara untuk mengekspresikan. mengekspresikan masih bisa berbicara bahasa Jawa Ini gitu. lucu ya. Lucu. Tapi mereka nggak mau balik ke Indonesia ya? Mungkin karena sudah berturun-temurun di sana Jadi ya. orang Suriname Tapi mereka udah ya? sering ke Indonesia loh. Sering pengen ketemu saudaranya Mukanya kayak orang juga. Indonesia biasa. Iya, kayak Oh, keturunan oke. Jawa Terus gitu. Uges denger lagi ini bukan gosip tapi satu prestasi yang luar biasa. Ternyata itu? seorang Didi Nini Towo itu satu-satunya seniman Indonesia tari ya yang belajar ke Jepang untuk belajar sebuah tradisi Jepang yang namanya onagata dan juga drama drama. Tahu aja sih. Tadi kan dikasih tahu. cerita apa sih Gitu. onagata, tradisi onagata? Gini, tradisi onagata itu dalam seni pertunjukan kabuki di Jepang atau Nihonbuyo itu laki-laki yang memerankan tari wanita dalam pementasan kabuki. Jadi pemain kabuki itu semuanya laki-laki. Oh, oke. Itu namanya onagata. Berapa lama udah belajarnya? Saya baru 3 bulan belajar di sana. Itu aku udah ada sama guruku itu di sana, lihat guruku Rick Shinsei, ada Akira Matsui, ada itu yang Alec. tadi yang putih-putih Iya. itu mereka. Bagus pikir dari mana? Oh itu ternyata senseinya. Shinsei-nya lagi di Bali sekarang. Terus apa aja yang diajarin? Maksudnya Jadi saya belajar teknik-teknik itu onagata. Jadi di sana ada khusus misalnya bagaimana gerak tari wanita itu tangannya harus nutup begini kecil. Lalu bagaimana menyembunyikan tangan di dalam kimono. Itu ada juga gerakannya. Lalu kalau menggerakkan kepala itu bagaimana? Misalnya kemalu-maluan ketemu pacar ya. Kan mereka bawa kipas. Ini pura-puranya kipas ya. Terus kipas ditutup di depan mulut gitu. Kemudian dia menoleh dulu, terus lihat ke kamu gitu. Terus begini terus nah begitu. Gitunya aja dipelajarin. Dipelajari, jadi ada teknik-teknik detail bagaimana dia menoleh kemalu-maluan lihat pacarnya gitu kan. Terus kalau cemburu ada juga. Kalau cemburu dia marah gitu langsung begini. Nah, dia melipet tangan begini, langsung begini. Gitu. Itu sih kayak orang Indonesia deh. Enggak, memang begitu tekniknya begitu. Tapi pakai kimono. Oh, tapi nggak dilipat begini ya? Tapi aku waktu belajar kebablasan. Harusnya cuma begini, aku saking emosi, aku jadi begini. Gitu. Guruku marah. Tapi seru pasti ya. Oh, seru sekali. Itu ada nggak persamaannya sama budaya di Asia yang lainnya di Indonesia yang dekat-dekat di sini? Tentang onagata itu. Onagata. Ada sebenarnya di Indonesia sendiri zaman dulu banyak itu Mbak. Mbak Uges. Iya. Ibu Nini. Iya nak. Udah Mimi nak. Jadi itu tradisi itu ada di mana-mana, terutama di Asia. Seperti saya pernah wawancara di Singapura ada yang namanya teater peranakan. Itu ada kesenian yang dibawakan laki-laki. Teaternya juga teater peranakan. Laki-laki itu. semua? Bukan, salah satu tokohnya yang membawakan laki-laki. Tokohnya namanya Makcik. Mother-in-law ya. Lalu di India ada juga kesenian kucipudi, lalu dari Odissi ya. Kemudian katakali itu biasanya penarinya juga laki-laki. Kemudian di Jepang sendiri onagata itu kalau di kesenian Indonesia kabuki. disamain sama apa ya? Sama Indonesia itu ludruk. Ludruk. Bahkan zaman dulu pada zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7 kesenian itu ada tradisi itu. Jadi laki-laki yang membawakan peran wanita untuk pementasan tarian di keraton. Zaman dulu tapi ya Zaman dulu. Sekarang udah bercampur Sekarang sudah kayaknya. udah berkurang karena ya perubahan sosial, perubahan macam-macam lah sehingga semuanya udah berubah gitu. Ini musiknya agak-agak kenceng ya, nafsu deh. Iya. Lama-lama nari lagi, dia nggak bisa denger musik kenceng. Kalau denger musik kenceng dia bawaannya mau nari. Mau gitu. Ya nafsu karena melihat putri kemalaman ya gitu. Betul enggak toh? Bentar dong, duduknya. Iya takut nanti gelungnya merot gini tuh aku jalannya begini. Aduh.
Satu lagi dong. Tolong dong namanya bawain dong tarian Jepangnya. gelungan breakdown. Tolong dong tarian Jepangnya satu aja dikit ya. Tarian Jepang. Tarian Jepangnya Ah, yang Onagata tadi. yang Kayak Onagata. apa sih kalau udah jadi tariannya? Gitu. Heeh. Cuman karena tidak ada properti ya saya. Saya beri contoh teknik gitu ya. Iya, oke, silakan. Sedikit aja ya, karena tidak ada iringannya jadi aku agak bagaimana gitu, grogi. Cuman beberapa posisi. Karena mereka menari menggunakan tabi, Mbak. Tabi itu kaos kaki putih itu yang ada belahannya Iya, gitu iya, ya. iya. Yang Jadi ada buat posisinya begini. jarinya ya. Bedanya begini. Kalau di Jepang posisinya begini. Lalu lalu badannya agak gini sedikit. Lalu posisinya begini. Kalau melihat who cares gitu. How are you gitu kan. Lalu kalau melihat jauh ke sana, ke sana gitu. Lalu kalau jalan ini gini diseret. Gitu, muter. Gitu. Tikit. Pasti gitu. jadi murid paling tinggi di sana ya. Enggak juga lah ya. Enggak juga. Banyak yang tinggi-tinggi. Oh, mereka banyak juga yang tinggi-tinggi benar-benar ya. Tapi gabunginnya gampang ya, dan ternyata mendapat sambutan yang bagus sekali ya ketika membawakan tarian yang dicampur. Iya. Indonesia dan Jepang itu ya. Saya pernah buat satu koreografi yang memadukan Indonesia dengan Jepang. Jadi Tuimuka waktu itu. Jadi yang di depan itu saya pakai topeng Jepang, kimono, yang di belakang Indonesia, topeng batik. Jadi saya geraknya mundur gitu. Aduh gila, bagus sekali pasti ya. Iya. Ini loh perempuan yang satu ini, dia juga kalau dilihat dari dua sisi bagus. Dilihat dari depan bagus, dilihat dari belakang juga bagus. Kalau nggak percaya kita lihat. Siapa tuh? Atik Sibi. Atik Sibi. Komentar yang bisa saya sampaikan untuk kehidupan menjanda. Kedewasaan masyarakat untuk menerima keberadaan mereka, dan juga kedewasaan mereka ketika mereka mengambil komitmen untuk berumah tangga. Dan pemirsa, akhirnya kita sampai di penghujung acara Angin Malam pada hari ini. Ugus ingin mengucapkan terima kasih sama tamu-tamunya Ugus yang luar biasa. Ada Didi Nini Towo dengan bulu matanya yang hijau. Ada Ibu Iis Dahlia, Mbak Dian, terima kasih banyak. Dan juga Mbak Widya dan teman-teman yang sudah memeriahkan malam hari ini.